Pertama-tama, saya akan mengidentifikasi mosi lebih lanjut. Satu, mengenai bank sentral. Bank sentral, seperti namanya, merupakan bank utama yang terdapat pada suatu negara yang bertugas untuk mengurus dan menguasai keuangan dari negara tersebut. Seperti contohnya di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Dari identifikasi tersebut sendiri, kami yakin bahwa bank sentral tentunya berhak untuk menetapkan batasan pengeluaran pemerintah karena sejak dari awal, mereka telah mengawasi dan membantu urusan keuangan dari negara tersebut sehingga dilihat dari segi kemampuan atau kapasitas mereka akan mampu dan memang telah ahli pada bidangnya sehingga mereka akan dapat memenuhi interest atau kebutuhan dan juga tujuan yang ingin dicapai dari negara tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai definisi kami tentang batasan pengeluaran dan mekanisme. Pertama, apa yang kami maksud dengan menetapkan batasan pengeluaran negara? Bank sentral nantinya akan memiliki kekuasaan sebuah suara dan mampu ambil andil dalam menentukan pengeluaran apa saja yang sekiranya diperlukan negara dan apakah benar pengeluaran tersebut diperlukan atau tidak. Kedua, sebagai contohnya, jika negara membutuhkan dana untuk infrastruktur pembangunan halte bus, kemudian mereka akan melakukan pengeluaran, Bank sentral akan menindak lebih lanjut apakah sebenarnya pengeluaran tersebut urgent dan benar-benar dibutuhkan dengan analisis mereka. Kemudian bank sentral juga akan memiliki wewenang untuk menetapkan batasan pengeluaran tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah juga terbantu. Pemerintah pada akhirnya akan berpikir kembali mengenai pengeluaran yang akan mereka lakukan karena bank sentral telah menetapkan pengeluaran tersebut sehingga alokasi dana menjadi lebih efektif dengan penetapan yang berlaku. Kami percaya hal ini dapat terjadi dan dalam kapasitas mereka karena mereka telah memiliki sumber daya yang mampu dan handal dalam menentukan keputusan tersebut karena orientasi mereka sendiri telah pada keuangan sehingga preventif apabila tim oposisi berargumentasi bahwa bank sentral tidak mampu, hal tersebut tidaklah benar dan kami nantinya akan membuktikan bahwa kami juga pada akhirnya lebih optimal. Kedua, setelah menganalisis lebih lanjut, bank sentral kemudian akan memberikan keputusan mengenai apakah pengeluaran tersebut dapat dilakukan atau ditunda ataupun tidak sama sekali karena bank sentral telah melihat urgensi dan kepentingan juga kebutuhan dari negara tersebut sehingga kami telah mampu mewadahi segala interest yang akan ada. Kemudian saya akan melanjutkan ke argumen kami dan justifikasi kenapa sebaiknya bank sentral adalah aktor yang tepat untuk menetapkan batasan pengeluaran negara dan mengapa ini adalah mekanisme yang terbaik untuk di status quo maupun juga serta di masa depan serta akan memberikan keuntungan untuk negaranya atau masyarakat yang menjadi tujuannya. Pertama, justifikasi. Pada awalnya, bank sentral sendiri telah memiliki kapasitas untuk membantu. Pada status quo, bank sentral telah berorientasi pada keuangan. Mereka telah berperan dan juga selalu bertugas dan serta mampu mengatur keuangan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan sebagai contoh. Jika seseorang ingin meminjam uang, kemudian pegawai bank sentral atau sumber daya lainnya tentunya telah memiliki mekanisme dan sebuah proses dalam mengatur pinjaman tersebut atau secara hal lainnya dalam mengatur keuangan tersebut. Mereka akan melakukan cross check, kemudian evaluasi apakah sebenarnya orang tersebut mampu akan membayar hutangnya atau tidak, kemudian dilihat lagi dari latar belakangnya dan apakah sebenarnya pinjaman tersebut adalah pinjaman yang tepat dari orang tersebut dan sebagainya, analisis lainnya. Dari hal ini, bank sentral telah menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatur keuangan. Kami percaya mereka akan dapat memberikan alokasi yang tepat sehingga pemerintah tidak akan menghambur-hamburkan uang atau menggunakan uangnya secara berlebihan dengan menetapkan batasan yang telah ditetapkan dari bank sentral. Komparatifnya, apabila keputusan ini berada di tangan pemerintah langsung, mereka belum tentu memiliki efektivitas dan pengalaman yang sama seperti sumber daya yang telah dimiliki bank sentral. Hal ini dapat terjadi karena dapat dilihat bahwa orientasi pemerintah utamanya dan fokusnya tidak pada keuangan. Mereka tidak terlalu memperhitungkan kemungkinan permasalahan finansial atau keuangan yang dapat terjadi. Tetapi di sisi kami dengan bank sentral sebagai parameternya yang telah menetapkan batasan yang ada, hal itu tidak akan dapat terjadi. Dan belum kembali bahwa terkadang pemerintah yang diisi dengan politisi tidak sepenuhnya akan melakukan pengeluaran semata-mata untuk peningkatan dan pengembangan negara. Seperti yang kita ketahui, terdapat juga kesempatan mereka melakukan pengeluaran untuk kepentingan sendiri. Walaupun sebuah korupsi tidak eksklusif hanya pada di sisi oposisi dan dapat terjadi di sisi kita, tetapi kami percaya keuntungan yang dapat kami berikan sebuah potensinya itu lebih besar, yaitu alokasi yang tepat dan efektif, kemudian juga dengan sumber
sumber daya manusia yang terjamin dan kompeten. Kemudian argumen kami yang kedua, kami akan coba membuktikan kenapa pengeluaran bank sentral sebagai parameter lebih tepat dan kenapa pengeluaran yang telah ditetapkan itu pada akhirnya akan lebih optimal. Pada status quo kami percaya pengeluaran negara belum optimal karena pada status quo dengan wewenangnya pada sisi pemerintah, dengan fokusnya yang tidak berada pada keuangan, mereka belum sepenuhnya memiliki efektivitas. Contohnya sendiri, jika mereka melakukan sebuah acara, kemudian mencoba melakukan kampanye yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat atau aktor-aktor lainnya dan juga negara tersebut, mereka tidak cenderung memikirkan keuangan, mereka cenderung lebih memikirkan benefit yang akan dapat mereka berikan. Tetapi keuangan sendiri terbatas. Tentunya setiap negara memiliki alokasi-alokasinya tersendiri, tetapi pemerintah tidak memikirkan hal tersebut karena fokus utamanya bukanlah pada keuangan. Dengan kita sebagai parameter, yaitu bank sentral, kita akan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan kenapa kami percaya bahwa pengeluaran yang kami tetapkan dapat lebih optimal? Kembali lagi dari segi kemampuan dan sumber daya yang ada, kami telah membuktikan bahwa kami akan bisa. Kemudian juga dengan mekanisme yang ada dari sebelum-sebelumnya, dengan penetapan dari bank sentral, tentunya segala masalah dan potensi yang mungkin ada di depannya dapat teratasi. Kemudian potensi di masa depan lainnya. Seiringnya waktu, dengan bank sentral yang telah menetapkan parameter ini, kami percaya bahwa negara pada akhirnya dapat berprogres lebih lanjut karena kami telah menetapkan alokasi-alokasi yang lebih efektif, sehingga pada akhirnya kami dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Pertama, dengan alokasi yang telah lebih tepat, tentunya pengeluaran dana tersebut lebih terkontrol dan pada akhirnya pengeluaran dana mungkin saja dan lebih dapat mungkin terjadi pada sisi kami, yaitu pengeluaran dana dapat lebih difokuskan kembali kepada pemerintah sehingga kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera komparatifnya kembali dibandingkan hanya pengeluaran tersebut yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak dapat ambil alih dari kita, mereka tidak akan memiliki efektivitas yang dapat kami berikan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa bank sentral merupakan aktor yang tepat dan kami telah berhasil menjustifikasi. Dengan itu, kami bangga untuk proposisi. Terima kasih.